Assalamualaikum Pak As Dwi. Oke, waalaikumsalam Bu. Sehat Gimana Bu Fia? kabarnya? Alhamdulillah. Bu Fia sendiri? Ya, agak-agak yang penting semangat Oke. ya demi eh, kok tumben ini ngajak pertemuan ini. Kira-kira apa yang dibicarakan? Eh, ada ada sesuatu yang mengganjal Bu. Ada sesuatu yang ingin saya Mengganjal. bicarakan dengan Bu Fia dalam pembelajaran saya. Mengganjalnya menurut Bapak itu seperti apa ya mengganjal? Hmm, itu penurunan motivasi anak-anak dalam belajar Bu. Menurut Akhir-akhir ini kok saya sering merefleksi itu kok beberapa pertemuan akhir-akhir ini ada motivasi mereka yang menurun. Kalau dilihat dari antusias, dilihat dari pembelajaran, mereka sudah fokus. Tetapi kenapa ya motivasinya masih menurun? jadi sudah fokus menurut Bapak, tapi motivasinya menurun. Sudah fokus, bisa mengatakan sudah fokus itu dari mana? Waktu saya persiapan persepsi awal, mereka saya ajak ice breaking itu respon. Saya memberikan pertanyaan pemantik, mereka pun juga respon. Ya saya kira pasti mereka sudah fokus pada pembelajaran, sudah memiliki kesiapan awal. Namun Hmm, pada saat di tengah-tengah, mereka itu kayak tiduran di meja gitu loh Bu, kayak motivasinya nggak ada gitu loh. Padahal di awal-awal nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang mengganjal, kok seperti itu gitu. hmm. Menurut Bapak, hmm, jadi motivasi yang tidak menurun itu seperti apa? Misalkan selain dia antusias, semangat, duduknya itu loh sudah tidak sesuai dengan tiduran, terus uh, pandangan kosong, itu kan berarti menurun tuh. Harusnya kan pada saat mereka memiliki kesiapan, kan kita arahkan mereka kepada pembelajaran tersebut, mereka memiliki motivasi yang luar biasa, mungkin dengan semangat, dengan ceria. Apa ada sesuatu yang salah ya dalam pembelajaran saya sehingga motivasi mereka menurun? Hmm. Lalu apa apa sih sebenarnya eh, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Dari pertemuan yang saya ukur dari keberhasilan itu, di mana anak-anak itu memiliki semangat, memiliki respon positif, mereka ceria, mereka merasa nyaman dan aman sesuai dengan filosofi KHD yang pernah saya baca pada sebuah artikel. Misalkan nih dari skala 1 sampai 10, eh, motivasi menurunnya di angka berapa? Angka 3 Bu, menurutnya di angka 3. Soalnya kalau saya merasakan dari pertemuan yang kemarin dengan pertemuan yang minggu ini berbeda banget. Terasa soalnya kan kita ngajar di SD ya Bu, jadi setiap hari kan kita hampir ketemu dengan anak-anak. Berarti kan kita merasa 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 ada perbedaan, ataukah mereka ada beban ya dari rumah, ataukah pembelajaran saya terlalu monoton ya yang membuat
motivasi anak-anak ini turun tuh. Jadi di angka 3 ya Pak. Bisa nggak atau ingin ingin menaikkan di angka berapa kira-kira? Ingin saya untuk motivasi, saya ingin mereka di angka 8. Jadi kesiapan diri beserta kehadiran penuh di dalam ruangan sehingga dalam penyajian materi apa yang akan saya sampaikan mereka dapat memahami. Kalau masalah mereka mendapatkan nilai bagus itu bonus karena menurut saya sesuatu itu proses sedangkan bagus itu hasil. Seperti itu, Bu. Apa bagaimana langkah Bapak untuk mengatasi atau maksudnya kekuatan kekuatan apa yang ada pada anak itu sebenarnya? Adakah kekuatan yang Saya lihat um, dari meningkatkan motivasi? kekuatan yang dapat saya gunakan untuk menjadi motivasi yaitu saya memanggil mereka memberikan waktu khusus untuk membicarakan atau mendiskusikan apa yang menjadi kendala mereka sehingga minat mereka untuk belajar turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa dengan merubah pembelajaran, merubah metode, strategi ataupun alat peraga sehingga mereka tidak menemukan kejenuhan serta merasa nyaman dan merasa pembelajaran itu mengasihkan. Soalnya kan saya lihat di kelasnya Bu Octavia kan seru ya, kadang sampai waktu pulang mereka enggak mau diajak pulang. Saya kan jadi penasaran. Jadi saya bertanya pada Bu Octavia tentang itu tadi. Merubah pembelajarannya apa yang dirubah itu Pak? Apakah atau mungkin Bapak bisa menggambarkan sebelumnya pembelajaran Bapak itu bagaimana dan yang perlu dirubah itu apa? Yang saya gunakan pembelajaran menggunakan yang pertama adalah biasanya saya menggunakan alat peraga yang sederhana atau mungkin gambarnya monoton. Setelah itu saya akan merubah menjadi pembelajaran itu dengan alat peraga yang menarik, dengan warna-warna yang mencolok, yang anak-anak sekarang sukai, dengan memanfaatkan media Canva, Kahoot, dan Quizzes, Bu. Rencana saya ke depan seperti itu. Bagus loh itu, bagus sekali Pak, keren. Jadi yang terutama dilakukan yang mana itu? Yang saya lakukan kira-kira yaitu merubah pembelajaran itu dulu, Bu, supaya saya dapat merasakan kehadiran mereka sepenuhnya, motivasi mereka betul-betul hadir, motivasi mereka betul-betul untuk belajar. Jadi saya merasa apa ya? Merasa suka atau merasa nilai kehadiran mereka 8 karena mereka saya merasakan mereka semangat, mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Lalu yang kedua? Yang kedua yang saya lakukan adalah saya akan memanggil mereka, Bu. Mungkin akan saya bertanya secara langsung apa yang mendasari mereka motivasinya menurun. Apakah faktor dari diri saya atau faktor dari pembelajaran atau faktor lain. Jadi saya mendapatkan langkah-langkah yang menarik supaya mereka menjadi lebih menyenangkan lagi dalam belajar. Jadi ada dua yang perlu dilakukan ya Pak. Jadi yang pertama adalah merubah motivasi biar meningkat. Yang kedua adalah memanggil
secara khusus, kira-kira faktornya itu dari mana? Apakah dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya, gitu Pak ya? Iya, Eee, Bu. Kira-kira ada hambatannya Pak, atau hambatan Hamba- apa kalau ada misalkan? Hambatan saya mungkin anak-anak yang memegang gadget yang tidak menjadi satu dengan orang tua atau gadget mandiri itu tidak ada separuh. Hambatannya itu yang kedua, masalah kuota mereka. Yang ketiga, ada beberapa anak yang belum kenal dengan teknologi. Mungkin kalau mungkin dengan game mereka paham, tapi dengan Kahoot, dengan Canva, Quizzes mungkin masih memerlukan bimbingan, soalnya masih awal mereka mengenal seperti itu. Mmm, jadi ada 3 hambatan, yang pertama adalah tidak bisa main HP atau gadget, keterbatasan kuota, dan yang ketiga adalah, tidak bisa, lancar dalam teknologi gitu Pak ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk yang tidak bisa membawa gadget, nanti akan dipinjamkan oleh laptop sekolah. Karena laptop sekolah ada lumayan sih, cukup kalau hanya anak 10, mungkin bisa dipinjamkan sementara agar mereka juga mengenal tentang teknologi, karena memang mereka bukan tidak mau membawa, tetapi memang karena satu rumah itu gadgetnya hanya satu. Mungkin itu. Untuk solusi yang tidak lancar dalam teknologi, dengan kita memberikan bimbingan atau tutorial awal, langkah-langkah step by step, sehingga mereka dapat melaksanakan atau dapat mengerjakan atau dapat menggunakan pembelajaran dengan Canva, dengan Quizzes atau dengan Kahoot, Bu. Itu yang nanti langkah-langkah yang akan saya lakukan. Eee, Siapa ya kira siapa kira-kira yang adakah yang membantu Bapak dalam menjalankan pembelajaran seperti ini? Rencananya nanti untuk gadget, nanti saya akan minta bantuan kepada operator sekolah, kepada atau kalau tidak bisa mungkin kepada Bu Ria, guru kelas 2 yang dia lebih ahli pada IT, atau nanti saya tanya ke teman rekan kelas 4 supaya mendapatkan apa ya, bimbingan atau bantuan, arahan-arahan supaya pembelajarannya menarik. Jadi mereka pun dalam menggunakan gadget sesuai prosedur, digunakan untuk sesuatu yang positif, dan mereka pun dapat beradaptasi dengan Canva, dengan Kahoot ataupun dengan Quizzes. Hmm, kira-kira kapan nih Pak bisa dimulai itu? Rencana saya kalau bisa secepatnya, mungkin 1 minggu ini, Bu, supaya saya bisa membandingkan apa yang sudah saya lakukan, yang sudah upaya yang sudah saya lakukan terhadap dampak, terhadap motivasi mereka. Jadi minggu ini ya Pak ya. Jadi kita sudah di ujung nih. Nah, jadi apa yang didapat dari pertemuan kita ini, dari percakapan kita ini apa ya yang didapatkan? uh, oh iya, terima kasih kepada Bu ya. Akhirnya saya mengetahui bahwa ada beberapa hal yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Dengan yang pertama tadi saya memanggil secara khusus, yang kedua tadi dengan melakukan perubahan dalam pembelajaran menggunakan bantuan IT seperti Canva, khusus sama menggunakan Kahoot. Terus yang ketiga juga
saya akan melaksanakan hasil pembicaraan kita ini menjadi hal untuk meningkatkan kegelisahan saya untuk mencari solusi dari kegelisahan saya dalam meningkatkan motivasi siswa. Kira-kira seperti itu. Wah, Bagaimana? keren banget, Oh iya, keren terima kasih Bu. sekali. Iya, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Bu. Eh, jadi bagaimana ini selanjutnya? Eh, kita refleksi. Yang refleksi tadi adalah yang pertama permasalahan yang saya hadapi. Apa Yang yang saya sudah hadapi? berjalan dengan Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu pada Yang saat menjadi coaching sudah menunjukkan keterbukaan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu bagus loh Pak, keren. Untuk yang masih perlu diperbaiki adalah menyampaikan tujuan secara jelas agar coach dapat memahami dengan baik, kemudian tidak ada unsur pengulangan kata seperti itu menurut saya. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah fokus pada pertanyaan, lalu yang terakhir yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya adalah mungkin mencari pengalaman aplikasi yang lainnya selain Kahoot dan Quizzes atau mungkin aplikasi yang lain tuh mungkin perlu ditingkatkan seperti itu Pak Dwi. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Saya stop dulu nih.